Metaverse berbasis blockchain seperti Decentraland dan Sandbox adalah dunia virtual 3D yang menawarkan pengguna kesempatan untuk beli tanah mereka sebagai investasi. Sama seperti di dunia nyata, investor tanah virtual adalah spekulator yang percaya properti mereka akan naik nilai. Mereka akan jual itu saat asetnya jadi lebih berharga atau akan jadi pengembang real estate dan membangun kehidupan perkotaan dengan apartemen, hotel, teater, semuanya di Metaverse. Kota pertama yang dibangun di Decentraland terdiri dari 90.000 parsel NFT tanah. Nilai aset ini bergantung pada lokasi dan ukurannya. Semakin dekat posisinya dengan spot utama atau plaza, semakin berhargalah aset itu. Sama seperti di dunia nyata. Tapi bahkan dengan kemiripan ini pun, kita tidak habis pikir. Kenapa tanah virtual kok lebih mahal dari tanah dunia nyata? Itulah yang akan kita bahas lengkap hari ini guys. Mulai dari siapa aja pembelinya, perbandingan tanah virtual dan fisik, hingga poin yang jadi penentu nilainya apa. Tonton sampai akhir biar kalian tahu apakah investasi semacam ini bagus untuk kalian dan cocok atau tidak. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi poin yang pertama adalah siapa aja yang beli tanah Metaverse. Tanggal 21 Juni, sebidang tanah virtual dijual di Decentraland sebagai NFT seharga 1,3 juta token mana, yang setara dengan 13 miliar rupiah pada saat itu. Perusahaan investasi real estate digital yang bernama Republic Realm, yang investornya termasuk Binance, membeli sekitar 16 hektar tanah virtual ini, yang paling luas yang pernah diperdagangkan. Tanah tersebut akan digunakan untuk membangun dan mengembangkan tempat serta bangunan metaverse, di mana orang bisa bertemu, menghadiri pameran, acara, dan umumnya menjalani kehidupan realitas virtual paralel dengan kehidupan nyata mereka. Di waktu yang sama, The Sandbox adalah platform kedua yang mengamankan rekor penjualan tanah virtual lain dengan harga sekitar 9,3 miliar rupiah. Belum lama ini juga, sebuah rekor hampir 35 miliar rupiah dibayarkan untuk sebidang tanah di Decentraland lagi. Yang ini makin gila karena nilainya tuh jauh di atas harga rata-rata rumah kelas atas di London atau di kota New York. Pembelian ini dilakukan oleh perusahaan real estate bernama Metaverse Group yang akan menggunakan tanahnya untuk pengembangan di dalam distrik Fashion Street dan hadir dalam industri pakaian. Sekarang mari kita bandingkan tanah virtual versus tanah fisik. Tanah virtual dijual sebagai NFT dan karena itu ada sisi kelangkaannya. Token NFT yang asli adalah satu-satunya yang memiliki nilai nyata dan karena langka jadi membuatnya lebih berharga, jadi naik harga dari waktu ke waktu. Tanah metaverse itu menjadi aset berharga seperti tanah fisik dan orang bisa menghasilkan uang dengan menjual, menyewakan, atau membangun di atasnya. Perbedaan utama antara keduanya adalah sekarang kita bisa memiliki tanah virtual dari kenyamanan di rumah aja tanpa harus mengeluarkan biaya hukum dan asuransi atau prosedur birokrasi panjang yang ribet seperti beli tanah fisik. Ada juga kekhawatiran dengan tanah fisik seperti bencana alam yang tidak lagi jadi masalah dengan real estate yang dibuat secara digital. Sekarang kita mari bahas jenis-jenis tanah virtual. Tanah virtual itu berbentuk NFT, memberikan hak atas tanah kepada pemegang dan mudah diperdagangkan melalui pasar kayak OpenSea. Tanah virtual bisa dibagi menjadi dua kategori besar, dunia hiburan dan pertemuan, contohnya seperti Decentraland atau The Sandbox, atau yang tanah tertutup dalam games, contohnya seperti Axie Infinity, Illuvium, atau Gotchiverse-nya AV Gotchi. Kalau kalian mau beli tanah, kalian perlu memutuskan apa kalian ingin beli tanah di metaverse game tertentu atau beli tanah di kota virtual dunia terbuka yang dirancang untuk penggunaan lebih umum. Nah, sekarang mari kita lihat apa aja yang menentukan nilai tanah metaverse. Tanah virtual atau metaverse adalah aset terbatas, sama seperti tanah fisik. Kelangkaan dan total supply mereka adalah salah satu komponen pertama yang memengaruhi harga. Lokasi adalah poin lain. Lokasi premium di metaverse itu lebih berharga, sama aja kayak di dunia nyata. Lingkungan yang mewah, penthouse yang mewah, villa yang mahal, semuanya adalah komposisi yang mengisi dunia maya juga. Tanah lokasi premium yang dibeli lebih awal kemungkinan akan memberi laba signifikan, terutama waktu kita pilih area yang membangun bisnis yang berkembang pesat dan kegiatan yang penting. Kalau ada nih lingkungan yang penuh dengan merek-merek mewah, wajar untuk berpikir bahwa si pemilik tanah akan memperoleh keuntungan besar suatu hari nanti.
Tapi selain itu, tanah juga seharusnya punya manfaat tambahan yang bisa mendorong nilainya. Ini bisa berupa kemampuan membangun di atas tanahnya. Misalnya nih, pengembang tanah Axie Infinity mungkin beli tanah biar bisa membangun minigame, toko, atau atraksi mereka. Tanah yang berbeda memungkinkan tingkat kustomisasi yang berbeda juga. Mungkin selanjutnya ada menghasilkan pendapatan. Tanah kalian mungkin memberi hak atas pendapatan dalam gamenya. Contoh, para pemegang tanah di Illuvium yang dapat 5% dari penghasilan revenue. Terus ada hadiah dalam game. Beberapa game seperti Axie Infinity memiliki aset kripto terkait dengan tanah untuk pemiliknya. Atau dalam kasus The Sandbox, memungkinkan kita untuk staking. Selanjutnya ada penggunaan komersial. Apakah lahan itu bisa digunakan untuk jualan barang dan jasa atau menargetkan konsumen? Nah terakhir, kalian juga harus bertanya, apakah ada demand atau permintaan yang alami? Apakah dunianya memiliki basis pengguna dan komunitas yang baik? Karena tanahnya tidak akan ada banyak kegunaan kalau tidak ada pengguna yang aktif. Nah terakhir nih, haruskah saya beli tanah virtual? Ya ini sepenuhnya tergantung pada keadaan pribadi kalian sendiri, seberapa besar risiko yang ingin kalian ambil, dan tergantung pada niat dan minatnya juga untuk apa. Untuk pengguna yang umum, mungkin beli tanah hanya untuk berspekulasi, kami rasa harus ekstra hati-hati biar nggak habis banyak duit hanya untuk tanah virtual saat ini. Karena ada 4 alasannya nih. Yang pertama, hype dan lonjakan harga. Dengan semua hype metaverse, harganya sudah melonjak ratusan persen lebih tahun lalu untuk dunia virtual kayak Decentraland atau The Sandbox. Meskipun minat sudah mereda, masih ada perhatian media yang besar-besaran. Jadi ini bikin kami biasanya cukup berhati-hati. Yang kedua, pemegang awal. Tanah metaverse sudah jadi sangat berharga dan banyak pengadopsi awal berada pada posisi kekayaan yang lumayan. Mungkin akan ada banyak tekanan jual yang berasal dari mereka yang ingin take profit atau TP. Yang ketiga, akankah metaverse ini dibatasi? Nah, risiko utamanya itu adalah pengguna yang cuman beli dan hold lahan virtual untuk spekulasi. Bisa berdampak negatif nih pada dunia game kalau mereka pasif. Kalau banyak pengguna tidak pakai lahan ini secara produktif, ini bisa menghambat adopsi game atau dunianya. Karena lahannya ya udah kosong dibiarin aja, tidak ada pengembangan. Yang keempat adalah risiko. Ada banyak risiko-risiko lain yang tidak sempat kami bahas. Hati-hati aja khususnya dengan proyek baru yang menjual tanah yang menjanjikan metaverse cakep yang bakal jadi luar biasa rame. Plus roadmapnya terlalu ambisius padahal kurang realistis. Selain itu, ada juga tantangan lain seperti biaya dan keterbatasan pengembangan metaverse. Kayak kita ini kan masih sangat awal dalam skema besarnya dan masih ada banyak hambatan dari sisi teknologi saat ini. Terus, susah juga untuk mendapatkan dan mempertahankan pengguna. Lalu, ada persaingan dari kripto lain dan alternatif Web2 yang lebih tradisional. Kemudian ada juga meningkatnya supply. Kalau ada lebih banyak metaverse dirilis, apakah lahan jadi kurang langka atau kurang diminati saat pesaing lain itu memasuki pasar memberi alternatif lain? Nah guys, tapi ini bukan berarti semuanya tentang tanah virtual itu buruk. Bukan berarti tanah virtual merupakan instrumen investasi yang buruk. Tanah virtual bisa aja jadi investasi yang bermanfaat kalau kalian ingin mendirikan bisnis atau membangun nama di metaverse. Kalau kalian ingin menyewakan tanah kalian kepada pebisnis lain. Atau kalau kalian memperoleh pendapatan atau nilai tambah dari lahan itu. Beli lahan virtual itu bisa sebanding kok dengan risikonya, asalkan kalian punya cukup dana untuk mengalokasikan sebagian kecil aja, sebagian kecil persentase portofolio kalian. Jangan sampai kalian kena exposure berlebihan. Kesimpulannya untuk hari ini, membeli sebidang tanah virtual itu bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, game sudah berkembang di antara orang yang antusias pada beli tanah virtual dan membangun di atasnya. Namun dunia virtual ini masih tahap awal dan biasanya masih sangat terpusat dan biasanya dioperasikan oleh perusahaan terpusat. Ini kita ngomongin yang tradisional ya, bukan yang di kripto. Jadi semua tanah itu biasanya konten dimiliki oleh server perusahaan tersebut. Karena itu, pemain hanya menganggap aset mereka sebagai bagian dari game doang. Mereka tidak menganggap itu sebagai investasi menguntungkan karena perusahaannya bisa gulung tikar kapan aja atau mengubah protokol dan peraturannya kapan aja.
Di sisi lain, dalam metaverse desentral yang dibangun di atas blockchain, tidak ada otoritas pusat yang memberlakukan aturan atau batasan apapun. Pemilik tanah bebas melakukan apapun yang mereka inginkan dengan tanah mereka. Keputusan mereka dan konten yang diunggah di platform tidak dapat dihapus oleh siapapun, baik itu pengembang maupun pemerintah. Aspek inilah yang dinilai sangat menguntungkan dan sangat berharga bagi para investor yang merasa lebih terlibat dalam keseluruhan proses pengembangan. Pada akhirnya juga guys, kemampuan metaverse nanti untuk bisa menarik konsumen yang rela menghabiskan aset kripto di dunia virtual inilah yang akan menentukan keberhasilannya. Gimana menurut pendapat kalian guys? Ada yang sudah punya lahan atau tanah-tanah di dunia metaverse dan virtual? Silahkan berikan pendapat kalian di komentar di bawah dan gimana menurut kalian masa depannya. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video terbaru apapun dari Republik Rupiah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!